Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenny Philip dari Prodi Akuntansi, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengantar akuntansi 1, yaitu jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Oke, yang pertama. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mengoptimalkan laporan keuangan dengan membuat pembaruan terhadap akun atau pos-pos transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa, dagang, manufaktur, dan organisasi non-profit dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Nah, apa saja fungsi jurnal penyesuaian? Nah, yang pertama itu ada fungsi pencatatan, fungsi historis, dan fungsi analisis. Lalu, apa tujuan jurnal penyesuaian? Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang sebenarnya dari setiap akun-akun seperti harta, utang, modal, pendapatan, dan beban-beban pada akhir periode. Apa saja yang perlu disesuaikan? Nah, yang pertama itu ada kesalahan mencatat, kedua ada transaksi yang belum dicatat, beban yang belum dibayar, atau pendapatan yang harus diterima. Yang ketiga, penurunan nilai aset atau penyusutan. Yang keempat, ada beban dibayar di muka. Kelima, pendapatan terima di muka. Oke, kita di sini langsung ke contohnya aja. Nah, di sini ada soal yaitu perlengkapan per 31 Mei 2.100.000. Nah, per ini artinya yang tersisa. Nah, yang tersisa di bulan Mei itu 2.100.000. Berarti kita nyari yang udah dipakai nih. Nah, kita lihat di neraca saldo. Saldo perlengkapan asalnya berapa? Nah, di sini saldo perlengkapan awalnya ada 17.200.000. Nah, kita kan mau nyari yang udah dipakai. Nah, tinggal kita kurangin aja 17.200.000 dikurangi 2.100.000. Nah, ketemu nih hasilnya 15.100.000. Nah, gimana caranya di jurnal penyesuaiannya? Nah, di perlengkapan kan asalnya di debit. Nah, karena sudah dipakai, berarti dia pindah ke kredit. Nah, apa lawannya yang di debit? Nah, lawannya itu yaitu beban perlengkapan. Nah, beban kalau bertambahkan di debit berkurang di kredit, sebaliknya dengan perlengkapan. Jika bertambah di debit berkurang di kredit. Oke, soal kedua. Soal kedua yaitu asuransi yang telah dijalani 2.500.000, berarti yang udah dipakai asuransi ini. Nah, kita nyatet di jurnal penyesuaiannya tergantung kita nyatet di neraca saldonya. Kita di neraca saldo nyatetnya apa nih? Beban asuransi dibayar di muka atau beban asuransi? Oh, ternyata di sini beban asuransi. Berarti kita nyari yang belum dipakai. Ini kan sudah dipakai 2.500.000. Berarti kita nyari yang belum dipakai. Gimana caranya? Kita kurangin aja. Beban asuransi 8.100.000 dikurangi 2.500.000, hasilnya 5.600.000. Gimana nyatetnya? Nah, awalnya kan beban asuransi di debit nih 8.100.000. Kita kan nyari yang belum terpakai, yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, berarti asuransi kita kan tadi beban asuransi dikurangi beban asuransi yang telah dijalani dapat 5.600.000. Nah, 5.600.000 ini yang belum dipakai, artinya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka kalau bertambah di debit, lawannya beban asuransi. Kenapa beban asuransinya di kredit? Karena berkurang. Karena berkurang, bukan jadi beban lagi. Jadinya asuransi dibayar di muka. Oke, soal nomor 3. Penyusutan peralatan diperkirakan 12,5%. Nah, ini mah gampang. Kita tinggal kaliin aja sama peralatannya di neraca saldo. Di neraca saldo berapa peralatannya?
73.500.000. Nah, kita kaliin aja 12.500.000, hasilnya 19.187.500. Gimana nyatetnya? Nah, kalau untuk penyusutan ini mutlak ya, pasti akunnya itu beban penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Soal nomor 4, pendapatan jasa yang belum diselesaikan 13.450. Ini mah nggak perlu dihitung. Pendapatan jasa yang belum diselesaikan berarti kita udah dibayar sama orang, cuman kita belum diselesain kerjaannya, seperti nih uang gitu buat ngebenerin motor, tapi motornya belum kita selesain. Nah, otomatis gimana kita cara ngetesnya? Otomatis kan ini jadi utang. Nah, utang kalau bertambah di kredit, makanya kita ditulis di sini utang jasa 13.450. Debitnya apa? Pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Karena kan ini masih utang, belum jadi pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasanya berkurang. Pendapatan jasa berkurang di debit 13.450. Oke, soal nomor terakhir itu gaji pegawai yang terhutang. Ini nggak perlu pakai hitung-hitungan lagi, sama kayak tadi. Gaji pegawai yang terhutang sebesar 11.200.000. Kita tulis aja. Kan ini masih terhutang, berarti belum dibayar. Nah, kita tulis utang gaji 11.250 di kredit. Kenapa di kredit? Karena kan utang bertambah. Nah, debitnya apa? Yaitu beban gaji. Kenapa jadi beban? Karena kan masih harus kita bayar. Otomatis jadi beban. Cuman belum kita bayar, masih jadi utang. Oke. Nah, totalnya kita totalin semuanya yaitu 54.537.500. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah perhitungan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.